Yo gengs, MotoGP 2025 belum mulai, tapi udah banyak drama yang bikin panas. Yamaha yang 2 tahun belakangan kayak hilang, tiba-tiba bikin kejutan besar di tes pramusim Sepang. Fabio Quartararo ngegas kencang, Alex Rins makin adaptasi, bahkan Ducati mulai waspada. Nah pertanyaannya, apakah ini cuma sekadar kencang di tes doang? Atau beneran tanda kebangkitan Yamaha? Kita bakal bahas tuntas, let's go! Already. Marquez on the hill. Marquez and Vincenzo. He's charging through, but he's gone deep. Did they almost? They were giving that one up, and that's cost them dearly. And now, then with 3/4 of a second in his back. Charlie started 10. Crutchlow, he's gone down, and he's holding his hand 5 places from 10th to 5th. Raro flying. Vince keeps making mistakes. Gengs, kalau tahun lalu kita ngomongin Yamaha, kayaknya nggak jauh-jauh dari kata frustrasi. Dari masalah akselerasi, grip, aerodinamika, sampai time attack yang lemah, Yamaha benar-benar keteteran. Tapi di tes Sepang kali ini, entah apa yang terjadi, Fabio Quartararo tampil menggila. Selama 3 hari berturut-turut, Quartararo masuk 3 besar. Bahkan di hari pertama, dia jadi yang tercepat. Catatan waktunya, 1 menit 56,724 detik. Ini bukan cuma sekadar kencang, tapi juga rekor tercepat Yamaha di Sepang sejak 2019. Artinya ada sesuatu yang berubah di motor Yamaha, yang bikin makin menarik. Awalnya Quartararo cuma guyon sama Massimo Meregali. Kita bisa nggak ya tembus 1 menit 56 detik? Ternyata beneran kejadian. Yamaha bener-bener ngelakuin sesuatu selama musim dingin. Pertanyaan besar, apa yang bikin Yamaha tiba-tiba ngebut? Apakah karena aerodinamika, sayap baru, atau perubahan mesin? Jawabannya, elektronik. Yamaha akhirnya menemukan formula yang bikin motor ini lebih nurut di tikungan. Ini mirip sama era kejayaan mereka bareng Rossi dan Lorenzo dulu. Feeling motor makin enak, power delivery makin smooth, dan Quartararo bisa ngebut tanpa harus maksa motor. Bukan cuma time attack yang ngeri, tapi di simulasi balap juga Yamaha kelihatan lebih stabil. Ini artinya mereka siap buat race day, tapi bro, masih ada satu PR besar yang belum kelar. Yap, daya cengkeram masih jadi masalah besar. Meskipun elektronik udah bagus, Yamaha masih kesulitan soal grip, terutama di ban belakang. Quartararo udah bilang sendiri, mereka butuh peningkatan di area ini supaya bisa bener-bener ngelawan Ducati. Kalau masalah grip ini nggak diperbaiki, Yamaha bisa tetap kesulitan di beberapa track, terutama yang aspalnya lebih abrasif. Jadi masih ada kerjaan rumah buat pabrikan Jepang ini. Lalu gimana dengan Alex Rins? Jujur aja, dia nggak secepat Quartararo di tes ini. Tapi bro, Rins tetap positif. Dia nggak terlalu peduli dengan posisi di timesheet, karena fokusnya lebih ke adaptasi dan pengembangan motor. Rins bilang masih belum puas 100%, tapi Yamaha udah menemukan sesuatu yang mereka lewatkan tahun lalu. Ini artinya, progres terus berjalan. Dan kita tahu Rins adalah tipe rider yang makin kuat seiring berjalannya musim. Gengs, bahkan Pecco Bagnaia sampai angkat suara soal ini. Juara dunia 2 kali itu bilang, Yamaha bisa jadi pesaing utama Ducati musim ini. Pecco bilang Yamaha udah belajar dari kesalahan mereka, dan sekarang time attack-nya makin tajam. Ini bahaya buat Ducati, karena Yamaha dulu terkenal kuat di balapan, tapi lemah di kualifikasi. Nah, kalau sekarang udah bisa ngejar di sesi time attack, berarti ancaman buat Ducati makin nyata. Jadi, apakah Yamaha bakal bangkit dan jadi pesaing utama Ducati? Atau ini cuma kencang di tes doang? Kalau kita lihat sejarah, banyak tim yang kencang di tes, tapi pas balapan mulai zonk. Tapi kali ini beda, gengs. Yamaha nggak cuma ngebut di 1 lap, tapi juga di simulasi balap. Ini tandanya ada kemajuan nyata. Kalau mereka bisa menyelesaikan masalah grip, maka Ducati harus mulai waspada. Jadi kesimpulannya, gengs, Yamaha bener-bener bikin gebrakan di tes Sepang. Mereka udah jauh lebih baik dari tahun lalu. Quartararo tampil konsisten, Rins makin adaptasi, dan Ducati mulai ngelirik Yamaha sebagai ancaman. Tapi ingat, tes ini baru awal. Kita masih harus lihat gimana performa mereka di Thailand nanti. Tulis pendapat kalian di komentar. Apakah Yamaha beneran bisa ngerebut mahkota dari Ducati? Atau ini cuma performa sementara? Kita pantau terus. Jangan lupa nyalakan lonceng balap kalian dan subscribe buat update MotoGP terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam gaspol.